Di dunia One Piece, angkatan laut adalah simbol hukum, kekuasaan, dan stabilitas. Merekalah ujung tombak pemerintah dunia yang konon menjaga perdamaian di tengah laut yang penuh kekacauan. Tapi, bagaimana jika aku bilang ada unit rahasia yang beroperasi di dalam angkatan laut tapi sebenarnya tidak terikat oleh hukum mereka sendiri? Unit ini bisa menyerang Yonko tanpa izin, mengabaikan perintah atasannya, bahkan melawan pemerintah dunia jika mereka menganggapnya perlu. Inilah dia, SWO Arady. Pasukan bayangan yang mungkin jadi kunci utama runtuhnya sistem dunia. Segmen 1, apa itu SWORD? SWORD bukan unit biasa. Mereka adalah unit intelijen dan militer non-formal yang bekerja di bawah angkatan laut, tapi di luar struktur resminya. Secara teknis, mereka bukan bagian dari angkatan laut. Mereka tidak tunduk pada perintah Marine HQ, tidak perlu izin untuk bergerak, tidak terikat kode etik angkatan laut. Dan jika mereka tertangkap, pemerintah dunia bisa saja menyangkal keterlibatan mereka. SWORD ibarat bayangan di dalam sistem. Mereka tidak diberi perisai hukum, tapi mereka bebas menggunakan pedang mereka, dan itulah yang membuat SWORD sangat berbahaya. Bukan hanya bagi musuh-musuh angkatan laut, tapi juga bagi pemerintah dunia itu sendiri. SWORD didirikan untuk satu alasan utama, menjaga keadilan sejati, bahkan jika itu berarti melawan hukum. Mereka adalah kelompok yang sadar bahwa sistem dunia telah rusak. Angkatan laut dikendalikan oleh pemerintah dunia, yang dikendalikan lagi oleh Imu dan Gorosei, tokoh-tokoh bayangan yang tidak pernah dipilih siapapun. Dengan adanya Akainu sebagai fleet admiral yang keras kepala dan ultra otoriter, jalan keadilan moral makin terhapus. Angkatan laut menjadi alat politik, dan SWORD adalah perlawanan diam-diam dari dalam. Mereka bukan pemberontak seperti revolusioner, tapi mereka tahu kadang hukum tidak cukup untuk melindungi dunia. Berbeda dari unit resmi, anggota SWORD bergabung secara sukarela. Mereka tahu risikonya, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada promosi, bahkan bisa dikorbankan sewaktu-waktu. Tapi justru itulah yang membuat mereka berbahaya dan tak terduga. Mereka bisa menyusup ke kelompok bajak laut, bisa bertindak solo tanpa persetujuan atasan, dan mereka hanya menjawab pada satu hal, misi. SWORD adalah senjata tanpa tuan, dan senjata yang tidak bisa dikendalikan adalah mimpi buruk bagi siapapun yang duduk di atas takhta. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas anggota-anggota SWORD yang sudah terungkap, strategi mereka dalam menyusup ke wilayah musuh, dan kemungkinan besar pengkhianatan besar-besaran dari dalam tubuh angkatan laut. Jadi pastikan kamu lanjut ke bagian kedua, karena perang di dalam sistem baru saja dimulai. Di bagian pertama tadi, kita sudah tahu bahwa SWORD adalah pasukan bayangan yang tidak terikat oleh hukum angkatan laut, tapi masih berjuang demi keadilan. Sekarang pertanyaannya, siapa saja sebenarnya anggota rahasia dari unit ini? Dan apa yang membuat mereka begitu penting di dunia One Piece? Anggota yang sudah dikonfirmasi. Sampai saat ini, beberapa nama telah dikonfirmasi secara langsung sebagai anggota SWORD. X-Drake Laksamana Muda yang menyusup ke bajak laut Kaido. Strategi penyusupannya sangat berisiko, tapi justru itu ciri khas SWORD. Gerilya, diam-diam tapi mematikan. Koby, komandan muda yang terkenal karena keberaniannya di insiden Rocky Port, kini ditawan oleh Kurohige. Namun apakah penangkapannya memang kecelakaan atau misi penyusupan juga? Prince Cruz, Laksamana muda misterius yang memimpin operasi di Egghead. Wajah baru, tapi punya otak tajam dan kemampuan mengordinasi anggota lapangan. Kujaku, wanita manipulatif yang punya kemampuan mengontrol benda mati dengan cambuknya. Hibari, penembak jitu yang sangat peduli pada Koby, diduga spesialis operasi jarak jauh. Helmeppo, partner setia Koby yang ikut merencanakan misi penyelamatan di Pulau Bajak Laut. Dan jangan lupa Monkey D. Garp,
legenda hidup yang mungkin bukan anggota resmi, tapi telah memimpin misi penyelamatan Kobe secara diam-diam ke Hachinosu. Tindakannya sangat tidak sesuai protokol, tapi sangat sesuai dengan filosofi SWORD. Beberapa nama lain memang belum dikonfirmasi, tapi indikasi keterlibatannya sangat kuat. Tashigi, partner smoker yang sangat peduli pada warga sipil, sering menentang keputusan angkatan laut. Bogart, tangan kanan Garp yang misterius dan jarang bicara, tapi selalu ada di momen penting. Smoker, salah satu marinir yang sangat keras terhadap kejahatan tapi tidak buta terhadap sistem. Sikapnya yang sering bertentangan dengan atasan membuat banyak fans yakin dia SWORD dalam diam. Fujitora, admiral yang secara terbuka menentang sistem Shichibukai, bahkan menentang Gorosei. Dia pernah mengatakan, "Jika keadilan hanya alat politik, maka aku akan menutup mataku pada dunia." Apakah itu simbol bahwa dia memilih keadilan sejati? Sengoku, mantan Laksamana Armada. Ia sudah melihat kerusakan sistem selama puluhan tahun. Banyak yang percaya Sengoku lah pendiri awal SWORD. Kizaru, meski terlihat taat sistem, tapi prinsipnya adalah unclear justice. Gaya bertindak ambigu ini membuka peluang bahwa dia juga bermain di dua sisi. Sejak awal, SWORD dibentuk bukan untuk tunduk, melainkan untuk mengoreksi sistem yang rusak dari dalam. Tapi sekarang, sistem itu tidak hanya rusak, melainkan membusuk. Pemerintah dunia bukan lagi pelindung rakyat. Mereka menutupi sejarah, menghapus kerajaan, dan memburu siapapun yang mendekati kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah SWORD akan berbalik arah dan menghancurkan pemerintah dunia? Di bawah kepemimpinan Akainu, angkatan laut menjadi lebih keras dan tak manusiawi. Tindakan tanpa kompromi, pendekatan militeristik, dan kepatuhan mutlak pada Gorosei dan Imu menjadikan institusi ini lebih mirip alat kekuasaan daripada penjaga keadilan. Bagi mereka yang berada di dalam sistem dan masih punya hati nurani, seperti Garp, Kobe, atau bahkan Aokiji, hal ini sudah tak bisa ditoleransi lagi. Keadilan bukan soal pangkat atau perintah, tapi soal pilihan. Kalimat seperti itu yang kerap dilontarkan oleh tokoh-tokoh SWORD mengindikasikan satu hal: mereka bersiap bertindak sendiri. SWORD memiliki semua elemen untuk memicu pengkhianatan besar-besaran. Mereka punya akses ke dalam sistem. Mereka paham kelemahan struktur pemerintah dunia, dan mereka terhubung dengan tokoh-tokoh kuat di luar sistem. Jika pemerintah dunia melangkah terlalu jauh, misalnya dengan mengorbankan rakyat sipil, menutupi kekejaman Imu, atau menghancurkan pulau-pulau seperti Lulusia, maka bukan tak mungkin SWORD akan memulai kudeta dari dalam. Dan saat itu terjadi, mereka bukan hanya membelot, tapi membongkar segalanya. Inilah salah satu teori paling menarik. SWORD dan tentara revolusioner mungkin saja punya tujuan yang sama. Bayangkan ini, dari luar, dragon dan revolusioner mengguncang dunia. Dari dalam, SWORD memotong akar busuk pemerintah dunia. Gabungan ini bisa jadi mimpi buruk bagi Imu karena dia akan diserang dari dua arah, luar dan dalam. Bahkan, beberapa teori menyebutkan bahwa Sengoku dan Garp tahu soal ini sejak lama dan telah mempersiapkan SWORD untuk momen terakhir pertempuran dunia. One Piece sedang menuju akhir. Semua kekuatan besar bersiap. Luffy dan topi jerami menuju Laugh Tale. Kurohige membangun kekaisarannya sendiri. Shanks mulai bergerak dan pemerintah dunia mulai panik. Di tengah semua ini, SWORD adalah kartu yang belum dimainkan sepenuhnya. Mereka bisa jadi kunci dalam penyelamatan karakter penting kudeta internal hingga penghancuran Mariejoa. Dan jika mereka bergerak bersamaan dengan pasukan revolusioner, perang terakhir akan jauh lebih besar dari perang Marineford. SWORD bukan sekadar pasukan, mereka adalah simbol keadilan yang tak bisa dibungkam. Mereka tahu hukum, tapi memilih kebenaran. Mereka lahir dari sistem, tapi tidak segan menghancurkan sistem itu jika perlu.
Dan ketika semua pihak sedang memperebutkan One Piece, mungkin pedang terakhir bukan milik Yonko, bukan milik Luffy, tapi milik mereka yang bergerak dalam senyap. Sword. Kalau kamu percaya, Sword akan menjadi faktor penentu dalam akhir cerita One Piece, klik like dan tulis di komentar, Sword adalah pedang terakhir dunia. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng karena teori-teori lain seputar Gorosei, Imu, dan perang akhir dunia One Piece akan terus kami bahas di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, keadilan sejati tidak pernah lahir dari perintah,